rahimahullah. Jadi yang kita bahas bukan Al-Kabair lidzahabi. Ada lagi yang terkenal juga, Al-Kabair karya Al-Imam Adz-Dzahabi. Nah, ini juga sama membahas tentang dosa-dosa besar. Kita pilih terlebih dahulu Kitabul Kabairnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Nah, dan metode pembahasannya seperti biasanya kita membaca saja. Membaca tulisan dari kedua ulama besar ini dan kita mengambil faedah-faedah darinya. Nah, sehingga dengan itu berarti kita akan menyelesaikan kitab ini. Nah, harapannya dengan terus kita ta'lim, ya, melaksanakan ta'lim, berarti kita telah membaca sekian kitab. Karena belum tentu di kesempatan lainnya pun bisa menyelesaikan kitab. Nah, jangankan antum gitu. Anak pribadi dan para ustadz yang lainnya belum tentu untuk menyelesaikan kitab, membaca dari awal sampai akhir. Nah, maka ada baiknya kita jadikan kajian kita ini untuk mentelaah kitab-kitab. Nah, dengan itu kita selesai dari kitab ini, selesai dari kitab itu, dan kita mendapatkan faedah-faedah darinya. Barakallahu fikum. Qala Asy-Syaikh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Nah, ini pembukaan dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Tetapi ada baiknya kita mulai dari muqaddimahnya Syekh Shalih Fauzan. Bagus isinya dan banyak faedah padanya. Qala Syekh Shalih Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau adwu hayati kibaril ulama, salah satu anggota lembaga ulama besar, Hay'ah Kibaril Ulama. Jadi di Saudi ada lembaga Kibarul Ulama, kumpulan para ulama senior. Nah, beliau salah satu anggotanya. Kemudian beliau adwu al-lajnah ad-daimah lil ifta, anggota lembaga tetap untuk fatwa, anggota lembaga fatwa resmi dari kerajaan Saudi Arabia. Qala, beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Fa inna Syekha al-Imam al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah allafa muallafatin katsirah. Sesungguhnya Syekh Al-Imam Al-Mujaddid, Al-Mujaddid maksudnya pembaharu, melakukan tajdid. Pembaharu di sini dalam arti menyemangatkan kembali kaum muslimin. Bukan berarti melakukan pembaruan yang tidak ada dalam Islam sebelumnya. Tapi mujaddid di sini maksudnya menyemangatkan kembali kaum muslimin. Nah, dan beliau khususnya dalam masalah tauhid al-uluhiyah. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ini banyak sekali karya-karya beliau dalam masalah tauhid al-uluhiyah dan tergolong sebagai penyemangat kaum muslimin dalam masalah itu. Setelah sebelumnya mulai menghilang, mulai tidak begitu diperhatikan, maka dengan munculnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, tauhid al-uluhiyah betul-betul diperhatikan kembali. Nah, dan di antara
pahlawan nasional yang dikatakan ada pengaruh dengan dakwah beliau adalah Imam Bonjol rahimahullah dari daerah Sumatera. Nah, ya ini setelah beliau belajar ke Saudi, berhaji kemudian belajar di sana. Nah, di sana ketika itu sedang rame-ramenya dakwah Salafiyah ini, dakwah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Pulang membawa semangat dakwah yang dikembangkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Nah, hanya saja ya tentunya bersama dengan kekurangan-kekurangan yang terjadi, tetapi kalau dikatakan ada pengaruh dengan dakwanya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, sangat nampak. Kelihatan dari sisi waktunya. Nah, kita lihat pemberontakan Imam Bonjol itu kan 1816 sampai 1836. Itu sudah pemberontakannya itu. Nah, dakwah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab ya kurang lebih sekitaran itu. Sebelumnya lagi. Nah, dan disebutkan Imam Bonjol itu sebelumnya berhaji dan ikut kajian-kajian di sana, kemudian pulang membawa dakwah tauhid. Nah, hanya saja ada kekurangan-kekurangan yang terjadi di sana. Al-muhim beliau salah seorang yang ketika itu berjuang melawan penjajahan Belanda. Semoga Allah Ta'ala terima amalan-amalan beliau. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah telah menulis karya-karya yang banyak. Di antara karyanya Al-Usul Ats-Tsalatsah, Al-Qawaidul Arba', Al-Usul As-Sittah, Fadlul Islam, Nawaqidul Islam. Begitu pula kitab ini, Kitabul Kabair. Dan karya yang sangat monumental adalah Kitabut Tauhid. Nah, Kitabut Tauhid dibahas di mana-mana. Sampai dari kalangan Harokiyun pun, dari kalangan pergerakan NII-nya pun, nah dari kalangan orang-orang yang ada model-model khawarij padanya memakai kitab beliau. Nah, hanya saja ya kadang diambil perkara-perkara yang sesuai dengan mereka saja. Nah, al-muhim kitab beliau itu sudah menjadi kitab yang dipakai oleh banyak kaum muslimin. Di mana-mana kitab tauhid dipakai. Al-Usul Ats-Tsalatsah pun dibahas di mana-mana. Ini menunjukkan karya yang sangat diberkahi dan penuh dengan faedah. Nadirah. Beliau karya-karyanya termasuk nadirah. Suatu yang jarang. Maksudnya jarang ditemui. Nah, sulit kita mencari pembandingnya. Banyak karya-karya tentang masalah tauhid, tapi nanti ujung-ujungnya kita kembali kepada karyanya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Karena isinya itu betul-betul jarang kita dapati pada kitab-kitab yang lainnya. Wa mufidah, dan penuh faedah. Fi bayanit tauhid wal amri bihi, dalam menjelaskan tauhid dan memerintahkan manusia untuk bertauhid. Dan ini sesungguhnya sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang sangat berfaedah sekali, karena yang dibahas masalah tauhid. Tauhid urusan pertama. Tauhid adalah dakwahnya para rasul. Setiap rasul mereka berselisih dengan umat dalam masalah apa? Masalah tauhid al-uluhiyah. Nah, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab beliau berkecimpung dalam masalah itu. Di sana kan ada lagi ulama-ulama yang lain juga melakukan tajdid. Seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, tajdid dalam masalah hadis. Nah, dan yang lain-lainnya. Nah, kalau beliau tajdidnya dalam masalah apa? Dalam masalah tauhid. Nah, ini luar biasa sekali. Ya, masing-masing punya keutamaan sendiri-sendiri. Nah,
Masing-masing punya keutamaan sendiri-sendiri, tetapi kalau kita banding-bandingkan, ini pembahasan yang paling utama dalam Islam. Walaupun tidak diragukan lagi, yang lain-lainnya pun punya pembahasan-pembahasan yang bagus. Nah, ada yang berkecimpung dalam masalah nahwu, Syekh Muhyiddin, dia dalam masalah nahwu, syarah Tuhfatus Saniyah, syarah membikin ta'liq terhadap Qatrun Nada, banyak sekian kitab nahwu beliau bahas. Nah, bisa dikatakan tajdid juga dalam masalah nahwu. Nah, tapi kalau Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, beliau menggelutinya masalah tauhid. Ini suatu yang kalau kita banding-bandingkan paling utamanya ini. Paling utamanya dibandingkan yang lain-lainnya. Wa bayani syirki wa nahyi anhu. Kitab-kitab beliau berisikan penjelasan tentang syirik dan larangan melakukannya. Wa fi bayanil ma'asi wadh-dhunub wan nahyi anha. Menjelaskan tentang maksiat-maksiat dan dosa-dosa dan larangan darinya. Li'annaha tangkusu at-tauhid. Karena dosa dan maksiat akan mengurangi nilai tauhid. Nah, memang dosa tidak menjadikan orangnya dosa kecil, dosa besar, tidak menjadikan orangnya kekal di dalam neraka, tetapi mengurangi nilai tauhidnya. Orang yang tauhidnya sempurna, maka semakin jauh dari dosa-dosa. Nah, semakin jauh dari dosa-dosa. Kullu dzalika min babin nasihah. Semua itu sebagai bentuk atau termasuk dari bab nasihat lil muslimin. Yang beliau lakukan adalah dalam rangka menasihati kaum muslimin. Nah, dan inilah kewajiban bagi kaum muslimin untuk memberikan nasihat kepada yang lainnya. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Hendaknya di antara kalian ada satu umat yang mengajak kepada kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar. Nah, wa ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang beruntung. Dan beliau telah melaksanakannya. Beliau bahkan imamnya dalam masalah memberi nasihat. Maka jadikanlah beliau sebagai teladan dalam keseharian kita. Nah, ada hadis wa ballighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Nah, ya ini semampu kita. Walaupun kita bisanya hanya copy paste, ya, save kemudian dikirim ulang, lakukanlah. Nah, bukan dalam rangka cari nama, bukan, tapi dalam rangka menasihati kaum muslimin. Nah, karena itu adalah kewajiban semua kaum muslimin, dan hendaknya di antara kaum muslimin ada orang yang khusus menjalankan hal tersebut. Kalau tidak ada yang melaksanakannya, maka ini bagian dari dosa bagi seluruh kaum muslimin kalau tidak ada yang berdakwah sama sekali. Wad da'wati ila Allah azza wa jalla wal islahi fil ardi. Beliau melaksanakan itu dalam rangka berdakwah ila Allah dan melakukan perbaikan di muka bumi. Dan masalah amar ma'ruf nahi mungkar itu penting, harus ada. Pelaku kesalahan ketika ada yang mengingkarinya, maka dia tidak secara nyaman melaksanakan kemungkaran. Itu setidaknya demikian. Nah, walaupun ngerokok masih ngerokok, tapi kalau diingkari, setidaknya ngerokoknya jadi nggak nyaman gitu. Karena di sana ada orang yang mengingkari. Nah, beda kalau tidak ada yang mengingkari sama sekali. Di tempat-tempat yang jauh dari ilmu,
Orang nggak tahu sama sekali hukum merokok. Merokoknya nyaman sekali karena nggak tahu ilmu, nggak tahu hukumnya. Tapi ketika tahu hukumnya, nah entah bisa meninggalkannya atau tidak, maka dia tidak akan begitu tenang dalam merokok, merasa ada sesuatu. Nah, ini faedahnya pengingkaran terhadap kemungkaran. Nah, kalau kita tidak bisa mengingkari dengan tangan kita, minimal dengan lisan kita, ngomong. Dengan ngomong menjadikan pelakunya pun tidak akan begitu tenang dalam melaksanakannya. Ini yang beliau lakukan, dakwah ilallah wal islah fil ardi. Wa hadhihi tariqatur rusul alaihimus salatu wassalam. Yang beliau lakukan ini adalah jalannya para rasul alaihimus salatu wassalam. Jalannya para rasul yang mereka adalah teladan kita. Apa jalannya? Mereka bukan pedagang, mereka bukan pekerja, mereka bukan pencari dunia, tetapi mereka adalah da'i ilallah, orang-orang yang berdakwah ilallah. Ya, sebagian mereka ada yang jadi raja, sebagian mereka ada yang sempat bekerja juga belum menjadi nabinya, tetapi inti pekerjaan mereka adalah dakwah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun disebutkan beliau berdagang ke Syam itu sebelum menjadi nabi. Setelah beliau mulai mengajarkan Islam, maka beliau tidak lagi sibuk dalam masalah itu. Nah, usaha beliau adalah yakni nafkah beliau kemudian ditopang dari ghanimah. Dari ghanimah. Ini beliau tidak lagi kerja, dagang, mengkhususkan diri dalam masalah dakwah. Nah, inilah para nabi. Nah, para nabi jalannya adalah dakwah ilallah sampai pada tingkatan tidak lagi bekerja, tidak lagi mencari nafkah. Nah, hanya ya tentu tetap masih ada jalur nafkahnya ya. Nabi kan ada sumber nafkahnya, ini ghanimah. Sehingga sebagian ulama mengatakan ghanimah itu nafkah yang paling afdol karena itu nafkahnya Nabi. Nah, daripada dagang, daripada kerja, nah kerja ke orang lebih baik cari ghanimah, jihad. Dengan jihad dapat ghanimah, itulah nafkahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para sahabat kemudian menjadi kaya raya setelah pembukaan kota-kota di luar Madinah. Karena di sana ada ghanimah, ada lagi namanya salab. Salab itu apa? Kalau kita berhasil membunuh satu musuh, maka yang dipakai oleh musuh ini dari pedangnya, dari pakaiannya, yang nempel pada tubuh dia, itu milik yang membunuhnya. Yang namanya orang musyrikin kan kadang pedangnya saja berlapiskan emas. Nah, baju besinya juga mahal. Jadi kalau seorang mujahid telah membunuh 10 musyrikin, 10 orang kafir yang memerangi kaum muslimin, sudah bisa dibayangkan berapa itu hasilnya. Nah, ya walaupun itu bukan tujuan utama ya, tujuan utamanya berjihad ilallah. Nah, tetapi setelah berjihad ada hasil, itu adalah bagian dari mujahidin, bagian dari mujahidin. Nah, itulah nafkahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang dilakukan oleh beliau adalah jalannya para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa min sya'nil insan, dan di antara urusannya manusia, madama ala qaidil haya, selama masih dalam batasan hidup dia, yani selama dia masih hidup, an ya'mala wa yataharrak, pasti yang namanya orang itu akan bekerja dan bergerak. Wala yabqa sakinan wa jamidan, manusia itu tidak mungkin menetap diam dan jamid, yakni tidak berubah-ubah, keras, diam saja.
la yataharrak, tidak ada gerakan apa-apa. Yang namanya manusia pasti akan ada gerakan-gerakan. Ada pekerjaan-pekerjaan. Apa kata Allah Ta'ala? Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai manusia, sesungguhnya engkau itu kadih, akan bekerja dengan pekerjaan yang sesungguhnya, benar-benar bekerja, benar-benar bergerak. Tidak mungkin manusia itu diam tanpa ada gerakan sama sekali. Ila rabbika, menuju Tuhanmu. Famulaqi, nanti manusia akan menjumpai Allah Ta'ala. Yani kalau pekerjaannya mendatangkan pahala, akan dapat balasan kebaikan dari Allah. Kalau pekerjaannya adalah keburukan, juga akan dapat balasannya ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-muhim di sini ayat ini menunjukkan bahwa manusia itu pasti akan kadihun, akan bergerak, akan bekerja, tidak akan diam saja. Nah, fa imma an yakuna amaluhu fil khair, karena manusia itu selalu bekerja, beramal, bergerak, melakukan kegiatan-kegiatan. Bisa jadi amalannya fil khair, dalam kebaikan, au fisyar, atau dalam keburukan. Manusia pasti bergerak, manusia pasti melakukan amalan. Nah, amalannya ada dua, ada yang baik, ada yang buruk. Walihada ba'athallahu rusula lida'watin nas. Oleh karena itu Allah utus para rasul untuk mendakwahi manusia lil khair, agar manusia melakukan kebaikan. Karena ini sudah urusannya manusia. Manusia itu selalu melakukan pekerjaan, melakukan gerakan. Gerakannya bisa baik, bisa buruk. Maka Allah utus para rasul mengajak mereka untuk melakukan yang baik-baik. Wa tahdhirihim minasyarr, dan memperingatkan mereka dari keburukan. Inilah jalannya para rasul. Memerintahkan kepada kebaikan, melarang daripada keburukan. Wallahu ja'ala daraini lil jaza. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan dua negeri sebagai balasan. Al-jannah, pertama syurga. Wahiyya darul muttaqin. Syurga adalah negerinya orang-orang yang bertakwa. Al-amilina bit-ta'at, yang mengamalkan ketaatan-ketaatan. Allah Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Tuhan kalian dan syurga. Yang syurga itu luasnya seluas langit dan bumi. Dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka syurga adalah negerinya orang-orang yang bertakwa. Wanar, kemudian al-jannah. Al-jannah itu dari kata jim, nun, dan nun. Susunan katanya demikian. Jim, nun, dan nun. Jannah. Susunan kata yang disusun dari jim, nun, dan nun biasanya berkaitan dengan sesuatu yang tertutup. Janin, ya ini cikal bakal manusia yang masih dalam rahim manusia, tutup dalam rahim. Sama, janin, jim, nun, dan nun. Ya-nya tambahan. Asal katanya jim, nun, dan nun. Majnun, orang gila. Tertutup apanya? Akalnya. Nah, junnah, perisai. Tertutup perisai, menutupi orang dari serangan musuh. Kemudian jin, makhluk Allah Ta'ala yang ghaib, yang tertutup. Jadi kalimat yang tersusun dari jim, nun, dan nun itu biasanya terkait dengan sesuatu yang tertutup. Maka jannah dikatakan jannah karena dia sesuatu yang tidak terlihat dari luar. Karena begitu rimbunnya pepohonan yang ada.
Sampai orang-orang yang ada di dalamnya itu nggak kelihatan dari jauh. Nah, karena pepohonan yang ada, daun-daunnya itu sangat rindang, sampai saling bertempelan satu sama lainnya, sehingga tertutupi dari luar. Maka dinamakan dengan jannah. Nah, jannah artinya kebun, kebun yang sangat rindang. Nah, itulah jannah. Kenapa dinamakan jannah? Karena sangat tertutup dia dari pandangan manusia. Kenapa tertutup? Karena tertutupi oleh rindangnya pepohonan yang ada. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang bisa masuk ke dalamnya. Kemudian wanar, neraka. Hiya darul kafirin, negerinya orang-orang kafir. Wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Takutlah terhadap neraka, yang neraka itu dipersiapkan bagi orang-orang kafir. Maka neraka adalah darul kafirin, negerinya orang kafir. Al-amilina bil ma'asi, yang mengamalkan maksiat-maksiat. Was-sayyi'at, dan keburukan-keburukan. Nah, dan juga akan dimasukkan ke dalam neraka dari orang-orang yang beriman yang memiliki keburukan-keburukan. Dibersihkan di dalam neraka. Nah, ini dimasukkan ke dalam neraka itu dalam rangka pembersihan. Sebenarnya di dunia sudah ada pembersihan-pembersihan. Adanya istighfar, adanya taubat, ini untuk membersihkan. Namanya manusia kan kullu bani Adam khata'. Nah, dalam hadis yang lainnya, ya ibna Adam, innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Wahai anak Adam, kalian itu melakukan kesalahan di malam dan siang hari. Jadi yang namanya manusia pasti melakukan kesalahan. Nah, hati-hati kalau kita sudah merasa gak punya dosa sama sekali. Ini tanda-tanda keburukan bahkan. Karena sudah dikasih tahu oleh Allah Ta'ala, pasti kalian melakukan kesalahan. Nah, kalau sampai kita mengatakan dosa saya apa ya? Nah, ini sudah tanda-tanda keburukan, nggak merasa punya dosa. Padahal sudah dipastikan oleh Rasulullah dan oleh Allah Ta'ala dalam hadis qudsi riwayat Abu Dzar tadi, bahwa pasti manusia itu melakukan kesalahan. Nah, ya mungkin kita sudah sholat, puasa sudah puasa, kepada istri, kepada anak, apakah kita nggak punya salah? Pasti punya kesalahan. Pada tetangga, nah, asik melihara ayam, ayamnya kotorannya ke mana-mana. Ini kesalahan bukan ini? Kesalahan. Asik melihara kucing, kotorannya ke mana-mana. Ini sebuah kesalahan. Kita nggak sadar, ternyata tetangga kita sabar aja di rumah. Oh, ini kotoran kucing, aduh ini kotoran ayam, tapi nggak berani ngomong gitu. Ini kan kesalahan kan? Jadi kalau kita merasa nggak punya salah, ini pasti sebuah keburukan. Nah, karena kalau kita periksa diri kita ini, mesti kita itu ada salahnya. Nah, urusan bersyukur kepada Allah, bersyukur kan disuruh kita bersyukur. Nah, mungkin nggak kita bersyukurnya sempurna? Nggak mungkin. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita disuruh bersyukur. Nah, setelah kita bersyukur itu nikmat dari Allah. Kita mampu mensyukuri sesuatu, itu juga merupakan nikmat dari Allah. Perlu disyukuri dengan syukur berikutnya. Alhamdulillah, saya sudah mensyukuri nikmat Allah. Harus disyukuri lagi tuh. Sudah bersyukur lagi, ini nikmat dari Allah berikutnya. Harus bersyukur lagi. Terus tidak akan selesai. Nah, artinya kalau kita bersyukur kepada Allah itu pasti butuh dengan syukur berikutnya. Sudah bersyukur lagi butuh dengan syukur berikutnya. Maka tidak mungkin kita bisa bersyukur dengan sempurna. Nah, berarti kita ada kekurangan. Dalam masalah syukur saja kita selalu kurang. Tidak mungkin bisa bersyukur secara sempurna. Nah, maka kita diajari untuk berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika
wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan bagus dalam beribadah kepadamu. Nah, al-muhim kesalahan itu banyak sekali. Kadang kita sadar, kadang kita tidak menyadarinya. Nah, wa farraqa bainahum. Allah Ta'ala membedakan di antara mereka, di antara penduduk surga dan penduduk neraka. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jathiyah ayat ke-21. Am hasibal ladzina jtarahus sayyi'at am naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang melakukan keburukan-keburukan mereka menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sama saja hidupnya dan matinya? Nah, ini bantahan kepada pelaku keburukan tetapi merasa akan dapat kebaikan dari Allah. Kata Allah Ta'ala, apakah mereka menyangka akan sama dengan orang yang beriman dan beramal soleh? Sa'ama yahkumun. Sangat buruk apa yang mereka hukumi. Tentu tidak sama antara pelaku keburukan dengan pelaku kebaikan. Tidak akan sama. Pemakan riba dengan orang yang sabar, miskin, tapi nggak mau makan riba. Nggak akan sama. Nah, beda. Mahyahum wa mamatuhum. Hidupnya dan matinya. Nah, orang yang makan riba, kata Allah Ta'ala, alladzina ya'kuluna riba kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan harta riba tidaklah mereka berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan, seperti terganggu oleh syaitan. Tafsirnya memang terkait dengan masalah kebangkitan nanti. Orang yang makan harta riba nanti bangkitnya itu dalam keadaan seperti orang kerasukan syaitan, orang bingung. Nah, sudah kita kondisinya baru dibangkitkan, tidak berpakaian, belum bersunat, bingung di alam baru. Kondisinya seperti orang kerasukan syaitan, seperti orang bingung. Ini kan suatu yang menghinakan. Nah, ini kondisinya orang yang makan riba. Ancamannya nanti di hari kebangkitan demikian kondisinya, ketika dibangkitkan dari alam kubur. Tetapi kata Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah, dimungkinkan juga walaupun dalam kondisi masih hidupnya, seperti orang yang kerasukan syaitan, seperti orang bingung. Nah, dan ini kita bisa banyak menyaksikan dari orang-orang yang memakan harta riba. Kaya raya tetapi hidupnya itu tidak terlihat bahagia. Nah, banyak harta tetapi seperti orang linglung. Nah, jangan heran ada orang yang gajinya sekian puluh juta ternyata masih merampok juga. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Makan harta riba, urusannya dengan riba. Nah, jadi akal sehatnya sudah hilang. Bingung dengan masalah riba. Nah, hati-hati dari memakan harta riba. Tidak akan sama orang yang bermaksiat dengan orang yang bersih dari maksiat. Kemudian dalam surat Shad, Allah membedakan antara orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan para pelaku kejahatan. Kata Allah Ta'ala, Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus salihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar.
apakah kami akan menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh seperti para pelaku kerusakan di muka bumi? Jawabannya tentu tidak akan sama, beda. Am naj'alul muttaqina kal fujjar, ataukah kami akan menjadikan orang yang bertakwa seperti para pelaku kefajiran, para pelaku kriminal, para pelaku kejahatan? Jawabannya tentu tidak sama. Bahkan masih di dunia saja kondisinya akan berbeda antara orang yang beriman dengan orang yang mereka melakukan keburukan-keburukan. Orang yang beriman dan beramal soleh dan orang yang kafir lagi melakukan keburukan-keburukan. Ataupun bahkan orang beriman tetapi melakukan keburukan-keburukan. Tentu hasilnya tidak akan sama. Beda. Nah, barokahnya itu beda. Nah, Fallahu jalla wa ala yumayyizu baina af'ali ibadih. Allah jalla wa ala membedakan antara perbuatan-perbuatan hambanya. Wa la yadhlimu ahada. Allah tidak mendolimi seorang pun. Fal muhsin yudha'afu lahu ihsanuhu. Orang yang berbuat kebaikan akan dilipat gandakan kebaikannya. Wa yaziduhu min fadlihi wa yukrimuh. Akan ditambah kebaikan tersebut berupa keutamaannya dan akan memuliakannya. Nah, kemudian Syekh Shalih Fauzan ya, setelah menjelaskan bahwa manusia ada dua golongan, pelaku kebaikan, pelaku keburukan. Akhirnya adalah surga dan neraka. Nah, kemudian berikutnya beliau ingin menjelaskan tentang balasan untuk pelaku kebaikan dan balasan untuk pelaku keburukan. Orang yang melakukan kebaikan dilipat gandakan kebaikannya. Ditambah keutamaannya. Benar-benar dimuliakan oleh Allah. Nah, ini sangat karomnya Allah Ta'ala. Kita melakukan salat sunnah qabla subuh, balasannya apa? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Padahal qabla subuh kan kalau kita nilai dengan diri kita pribadi kan sesuatu yang ringan sekali gitu. Nah, bisa jadi kalau ada kerjaan yang upahnya besar, kita punya alasan untuk buru-buru berangkat. Qabla subuhnya ditinggal. Nah, kenapa? Karena wah ini dapat 200.000 ini. Ini qabla subuh, nanti ajalah. Padahal balasannya di sisi Allah Ta'ala subhanallah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, ini adalah karomnya Allah Ta'ala, sangat dermawannya Allah Ta'ala. Maka kita masuk ke dalam surga itu bukan seperti tukar menukar, ya, bukan karena kita sudah sholat, puasa, zakat, berarti kita punya modal. Nah, kemudian sini surganya, karena saya punya alat tukarnya. Bukan demikian. Kita masuk ke dalam surga itu dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya amalan kita nggak ada apa-apanya untuk bisa ditukar dengan surga. Amalan kita terlalu sedikit. Nah, sudah amalannya sedikit, belum keikhlasannya pun belum tentu sempurna, semangatnya pun belum tentu sempurna, ini mengurangi lagi nilainya. Nah, maka kita masuk ke dalam surga karena keutamaan dari Allah. Allah memberikan kelebihan kepada kita di hari akhirat, yaitu dimasukkan kita ke dalam surga. Kalau di dunia kan kelebihan dari Allah apa? Yang satu dikasih anak, punya keturunan. Ini kelebihan dari Allah. Bukan kita yang ngatur kan? Tiba-tiba kita punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Nah, sebagian di sana ada orang-orang yang pengen punya anak tapi susahnya luar biasa, nggak punya anak-anak. Nah, punya istri satu nggak punya anak-anak, nikah lagi istri kedua sama nggak punya anak juga. Nah, ada demikian. Nah, tiba-tiba kita punya anak. Ini kelebihan kita di dunia ini. Allah Ta'ala berikan keutamaan. Orang kerja luar biasa, banting tulang, peras keringat, hasilnya cuma 50.000. Si fulan sehari bisa 1 juta, 2 juta. Nah, ini keutamaan dari siapa? Allah Ta'ala. Allah yang memilih.
Nah, kalau di hari akhirat nanti keutamaan dari Allah apa bentuknya? Masuk surga. Allah pilih kita masuk ke dalam surga. Sebenarnya amalan kita nggak ada apa-apanya dengan surga. Kalau mau kita berikan pendekatan, miripnya dengan kita masuk ke taman wisata. Masuk ke taman wisata, bayar tiket 20.000. Terus di sana kita bebas kan? Mau duduk, mau tidur-tiduran, ya, mau berkemah, mau makan-makan, boleh kan? Seolah-olah tempat wisata itu milik kita. Nah, padahal 20.000 ini kira-kira senilai nggak dengan tempat wisata itu? Nggak ada nilai sama sekali. Tapi dengan kita memiliki tiket, akhirnya kita bisa menguasai walaupun sesaat tempat wisata tersebut. Nah, masuk surga itu ya kurang lebihnya. Nah, kalau boleh didekatkan mirip seperti itu. Amalan kita ini seperti tiket saja. Sebab kita boleh masuk ke dalam surga. Sebenarnya amalan kita nggak ada bandingannya dengan surga. Cuma karena kita punya amalan, dengan itulah Allah Ta'ala melebihkan kita. Dibandingkan orang-orang kafir. Dibandingkan orang-orang yang bermaksiat. Nah, inilah hubungannya antara amalan dengan surga. Sehingga nggak juga kemudian ya sudah, kita nggak perlu beramal. Kalau Allah Ta'ala berikan kelebihan masuk surga, kita kan masuk surga. Tidak. Tiketnya itu adalah beramal soleh. Kalau kita nggak punya amalan soleh, ya dengan apa Allah Ta'ala akan melebihkan kita? Nah, untuk masuk ke dalam surga. Nah, ya tentunya kecuali yang Allah Ta'ala kecualikan. Karena Allah Ta'ala mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kepadanya dan akan mengampuni yang di bawah itu bagi siapa yang dikehendaki. Nah, ini nanti di sana ada. Di hari akhirat kelak ada. Orang yang di dunianya bermaksiat, gak bertaubat sampai akhir hayatnya pun. Di akhirat Allah Ta'ala rahmati dia. Diampuni. Masuk ke dalam surga. Nah, ada yang demikian. Kita di dunia saja kan ada yang demikian ya. Nggak kerja, malas di rumah saja, dapat warisan. Kaya juga. Si fulan sudah luar biasa kerjanya, ya gitu-gitu aja. Si Alan tiba-tiba langsung aja naik. Nah di akhirat nanti ada juga orang demikian. Di dunianya kayaknya orang biasa-biasanya, banyak melakukan kemaksiatan, masuk surga, Masya Allah. Nah, ada orang yang demikian nantinya. Tetapi secara umumnya, kebanyakannya, mayoritasnya ya harus ada tiketnya, sebabnya. Itu mah orang-orang yang Allah Ta'ala berikan kelebihan. Pada umumnya ya mesti harus ada amalan, baru bisa masuk ke dalam surga. Nah, kemudian wal musii'u imma an ya'fu anhu. Adapun orang yang berbuat keburukan, bisa jadi Allah Ta'ala maafkan. Kalau orang yang melakukan kebaikan pasti dilipat gandakan balasannya. Tapi kalau orang yang melakukan keburukan, kemungkinannya bisa jadi dimaafkan. Dimaafkan juga ada dua. Mungkin karena dia bertaubat, mungkin nanti Allah Ta'ala maafkan dia tanpa dia bertaubat. Mati dalam keadaan nenggak khomer, tapi dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Mungkin demikian. Nah, jadi yang jelas orang yang melakukan keburukan, keadaannya dua. Dimaafkan karena dia bertaubat, beristighfar, atau dimaafkan secara kebaikan dari Allah Ta'ala semata di hari akhirat kelak. Au yujazihi bimithli sayyiatihi, atau kemungkinan berikutnya dibalas sesuai dengan keburukannya. Nah, jadi nggak dilipat gandakan ya. Kalau keburukan dibalasnya sesuai dengan keburukannya. Qala Allah Ta'ala berfirman, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Orang yang datang dengan membawa kebaikan, bagi dia 10 yang semisal dengan kebaikan itu. Satu kebaikan kita balasannya 10 kali lipat. Wa man jaa'a bis sayyi'ati, siapa yang datang dengan membawa keburukan,
fala yujza illa mithlaha. Siapa yang membawa keburukan, maka tidak akan dibalas kecuali dengan keburukan yang semisalnya. Fasayyi'atu bimithliha wala tudha'af. Keburukan itu semisalnya, tidak dilipat gandakan. Lakinnaha qad tughallad. Tapi bisa jadi diberatkan hukumannya. Sebenarnya sama. Orang yang enggak sholat, hukumannya seperti ini. Cuma hukumannya berat. Gitu. Tapi enggak dilipat gandakan, enggak 10 kali lipatnya enggak. Ini hukumannya orang enggak sholat. Cuma berat. Tapi enggak dikatakan 10 kali lipatnya. Sudah berat dikali 10. Enggak. Nah, semisal dengan perbuatan keburukannya, hanya saja kadang ada yang berat. Ada yang sangat keras siksaannya. Nah, fahadha adlun minallahi jalla wa ala. Ini adalah keadilan dari Allah jalla wa ala. Wal hasanatu yudha'ifuha Allahu wa yaziduha wa yunammiha. Kebaikan Allah Ta'ala akan melipat gandakannya, menambahkannya, menumbuhkannya semakin banyak. Wa hadza fadlun minhu. Ini keutamaan dari Allah. Qala Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 40. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi walaupun seberat dzarrah. Dzarrah itu ukuran yang paling kecil. Nah, di antara makna dzarrah adalah semut hitam yang sangat kecil. Ini semut yang sangat kecil kan kecil sekali, nggak ada nilai beratnya. Kita pegang ada nggak 1 gram? Sudah 0,00 sekian mungkin. Nah, bisa kita katakan diabaikan, sudah nggak dihitung lagi beratnya. Nah ini Allah Ta'ala tidak akan mendolimi seseorang pun walaupun seberat dzarrah. Nah, atau seperti sekarang ini katanya benda yang paling kecil apa? Dulu atom ya. Muncul pengetahuan baru, atom masih bisa dibelah lagi. Jadinya apa? Neutron ya. Aluminium atom masih bisa dibelah lagi gitu. Nah, ini benda-benda sangat kecil. Nah, sebenarnya dzarrah itu kalau secara bahasanya tadi semut yang kecil, yang sangat kecil. Ini suatu yang sangat kecil sekali. Itu dzarrah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Kalau itu adalah kebaikan, Allah Ta'ala akan melipat gandakannya. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Allah Ta'ala akan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Fal mudha'afatu fadlun minallah. Melipat gandakan suatu amalan kebaikan ini keutamaan dari Allah. Wal jazaa'u 'ala sayyi'ati bimithliha adlun minhu subhanahu wa ta'ala. Adapun balasan keburukan semisalnya ini keadilan dari Allah. Nah, jadi kesimpulannya kalau kebaikan akan dibalas 10 kali lipatnya. Bahkan bisa dibalas 100 kali lipatnya. Bahkan lebih lagi 700 kali lipatnya, bahkan bisa lebih tanpa hitungan. Innama biruna ajrahum bighairi hisab. Paling minimalnya dilipat gandakan 10 kali lipat. Bahkan bisa tanpa hitungan. Nah, tapi kalau keburukan hanya 1. Satu keburukan ya balasannya 1. Hanya 1 ini juga bukan berarti balasannya mesti sama persis ya. 1 kadang berat sekali. 1 tapi berat sekali. Tapi seandainya dilipatkan 10 kali lipat kan sudah berat tambah 10 lagi. Berat sekali jadi. Ini enggak 1 balasannya 1. Hanya 1 ini enggak mesti sama. Kadang ya ini enggak mesti hukuman yang ringan, hukuman yang berat juga. Seperti membunuh orang yang beriman, balasannya apa? Akan disiksa di dalam neraka jahanam dengan waktu yang lama. Nah, tapi enggak dikalikan 10 gitu. Sudah lama, nanti yang kedua kali, yang ketiga kali, enggak. Cukup sekali. Nah, walaupun membunuhnya 5 kali ya cukup sekali, tapi balasannya berat, enggak ringan. Nah, ini adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis qudsi riwayat Abu Dzar dikatakan fala yalumanna illa nafsah. Nah,
Fala yalumanna. Nah, atau hadis yang lain ya. Al-muhim Nabi SAW meriwayatkan hadis ini bahwa fala yalumanna illa nafsah. Jangan seseorang itu mencela kecuali dirinya. Nanti di hari akhirat ternyata dimasukkan ke dalam neraka. Jangan sekali-kali mencela kecuali dirinya sendiri. Kenapa? Kalau kita perhatikan kebaikan itu sudah banyak sekali gitu. 1 banding 10, banding 700, banding berkali-kali lipat tanpa hitungan. Harusnya, mestinya kebaikan kita itu lebih banyak dari keburukan. Keburukan 1, balasannya 1. Kebaikan 1, 10. Kita mengamalkan 10 kebaikan sudah 100. Kita mengamalkan keburukan 10 baru 10. Harusnya mesti hasilnya adalah kebaikan lebih banyak daripada keburukan yang kita miliki nilainya. Nah, kalau ada orang yang keburukannya lebih banyak nilainya, tandanya memang orang buruk ini. Sudah kebaikan dikali 10, kok masih saja hitungannya keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Nah, maka jangan mencela kecuali dia sendiri yang salah. Nah, lebih-lebih lagi di dunia saja sudah ada pensucian berupa istighfar, berupa taubat, berupa musibah. Ini kan pensucian diri. Nah, berupa amalan-amalan soleh juga akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Kok masih saja hitungannya keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya? Tandanya memang orang yang banyak mengamalkan keburukan. Nah, maka Allah Ta'ala tidak zalim kepada siapapun. Kalau orang itu sudah masuk ke dalam neraka, itu tandanya memang orangnya pantas masuk ke dalam neraka. Wallahu a'lam bishawab. Kita coba untuk sedikit demi sedikit membaca tulisan-tulisan beliau, baik dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab dan juga syarahnya dari Syekh Shalih Fauzan, dan kita mengambil faedah-faedah dari keduanya. Nah, barangkali ada pertanyaan sebelum kita tutup. Kalau hukumnya sebagai mahram, itu termasuk mahram abadi, dilarang untuk dinikahi secara selama-lamanya. Jadi walaupun kita sudah cerai dengan mantan istri kita, maka ibu mertua kita tetap mahram dengan kita. Dalam arti nggak boleh dinikahi oleh kita. Nggak bisa misalkan cerai dengan anaknya, wah ibu mertua cantik juga ini, ganti dengan ibu mertua, boleh nggak? Boleh. Lain halnya kalau nikah dengan ibunya, tapi punya anak, janda beranak, belum dukhul, belum terjadi hubungan badan, cerai lagi. Tahu kan anaknya, wah anaknya lumayan, ganti dengan anaknya, boleh nggak? Boleh. Nah, selama belum terjadi hubungan badan dengan istrinya, maka anaknya itu belum dilarang untuk dinikahi. Beda kalau sudah terjadi dukhul, sudah terjadi hubungan intim, maka jadinya dilarang untuk menikahi anak tirinya tersebut. Baik. Jadi ibu mertua itu tetap mahram abadi. Dalam arti kita boleh mengantar dia, memboncengnya, nah, boleh-boleh saja, tidak masalah. Kemudian pertanyaan tadi yang berikutnya apa? Selain tentang mahram? Ya, boleh nggak dikatakan mantan mertua ya? Ya kalau secara uruf kita, kebiasaan kita memang dikatakan mantan mertua. Ya, mantan mertua, bukan mertua lagi gitu. Tapi kalau secara hukum syariatnya sebenarnya masih mahram kita. Ya, kalau uruf ya boleh-boleh saja ya. Ini kan istilah orang Indonesia kan. Kalau sudah ceraian dengan anaknya kita katakan mantan mertua.
insya Allah nggak masalah. Karena ini kembali kepada kebiasaan orang saja dalam menyebutnya. Tapi harus kita ketahui bukan berarti boleh dinikahi ibu mertua, nggak boleh lagi salaman, nggak boleh lagi duduk berdua. Tetap boleh kita berkunjung ke rumahnya. Nah, makan bersama. Apalagi anak-anak kita. Berarti mantan ibu mertua, mantan bapak mertua itu masih kakek neneknya. Masih kakek neneknya. Artinya kita walaupun udah cerai dengan mantan istri kita, jangan kita putus hubungan anak kita dengan kakek neneknya. Nah, jangan sampai kita tahan, nggak boleh main ke kakek neneknya. Itu bukan apa-apa kamu lagi. Ini kezaliman, karena masih kakek dan neneknya. Masih kakek dan neneknya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kira cukup sampai di sini. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.